Malam di desa Wonotirto terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari lereng gunung menembus celah dinding bambu rumah Sukarman, membuat suara-suara berderit yang menyerupai keluhan kayu tua. Di dalam rumah itu seorang lelaki berusia 40-an, duduk termenung di sudut ruang, hanya ditemani lampu sentir yang redup. Wajahnya penuh garis kelelahan, matanya sayu, namun hatinya terus bergolak oleh satu hal, keinginan untuk lepas dari kemiskinan. Sukarman bukan orang malas. Sejak muda ia bekerja apa saja, dari mencangkul sawah orang lain, menjadi kuli bangunan hingga ikut angkut-angkut kayu dari hutan. Tapi sekeras apapun ia berusaha, hidupnya selalu berkutat pada kemiskinan. Hutang di warung Pak Karyo menumpuk, anaknya sering diejek karena tak mampu membeli buku sekolah. Dan istrinya, Sulastri, harus menahan malu tiap kali belanja hanya dengan uang receh. Malam itu, rasa malu bercampur putus asa membuat dada Sukarman sesak. Ia teringat kejadian siang tadi, ketika ia pulang membawa upah hanya Rp15.000 setelah seharian mengangkut batu. Di depan orang-orang, juragan tempatnya bekerja menepuk pundaknya sambil berkata, "Kerja keras boleh, Man. Tapi kalau nasibmu jelek ya tetap miskin." Wong Sing Sugih Saiki kebanyakan bukan karena kerja keras, tapi karena jalur lain. Ucapan itu seperti duri yang menancap di pikirannya. Kata-kata jalur lain berulang-ulang terngiang hingga malam. Tak lama datanglah tamu lama. Darso, teman sepermainan yang dulu sama-sama susah, tapi sekarang hidupnya berubah drastis. Rumah Darso megah dengan cat mengkilap, motornya baru. Bahkan kabarnya ia punya beberapa sawah yang digarap orang lain. Sukarman menyambutnya dengan perasaan iri bercampur heran. "Lama tak jumpa, Man," sapa Darso sambil menghembuskan asap rokok mahal. "Kowe si wae urip koyo ngene." Sukarman tersenyum hambar, mencoba menutupi rasa malunya. "Ya beginilah, wong kerja apa saja tapi rejeki tetap seret. Aku yo penasaran kowe kok bisa sugih mendadak ngono. Opo rahasiae?" Darso terdiam sesaat, lalu menatap tajam ke arah temannya. "Man aku ngomong iki mung sepisen. Ora kabeh wong kuat nerimo. Sugih iku ora mesti saka kerja keras. Ana jalan liyane nanging kudu wanilan kudu kuat nyangga akibat." Sukarman menelan ludah. "Jalan apa maksudi?" Darso menunduk, suaranya mengecil. "Kowe tahu krungu bab pesugihan Gondomayit?" Nama itu seperti kilatan petir di kepala Sukarman. Ia pernah mendengar sekilas dari cerita orang-orang tua tentang pesugihan kuno yang mengerikan. Konon pelakunya bisa mendadak kaya raya, tapi ada bau busuk mayat yang selalu mengikuti. Dulu Sukarman menganggapnya sekadar dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil agar tidak bermain di kuburan malam-malam. "Gondomayit iku nyata, Man," lanjut Darso, seakan membaca pikirannya. "Aku iki buktine. Sugihku saiki ora saka lotre, ora saka rampok, nanging saka jalur kuwi. Nanging, oyo sembrono, ana syarat-syarat sing kudu dituruti. Yen wani, kowe bakal ngalami perubahan sing ora bakal kowe sangka." Sukarman menatap wajah Darso yang tenang. Baginya semua itu terdengar seperti mimpi buruk sekaligus harapan. "Terus opo syaratnya?" Darso tidak menjawab langsung. Dia berdiri merapatkan jaketnya dan berkata lirih, "Ora iso aku sing ngajari. Ana wong sing luwi ngerti. Yen pancen kowe kepengin temui Kiwarto. Nanging elinga sakwis mlebu ora ono dalan bali." Ucapan itu menggantung di udara. Darso lalu pamit meninggalkan rumah. Sukarman hanya bisa termangu. Hatinya semakin gelisah. Malam semakin larut, tapi ia tak bisa tidur. Kata-kata Darso terus menghantui pikirannya. Gambar rumah megah, sawah luas, dan hidup bergelimang harta berkelebat silih berganti. Sementara itu, bayangan wajah anaknya yang selalu minder di sekolah membuat hatinya sakit. Dalam gelap, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Apa aku tega ninggal ke iki kabeh mung amarga pengen sugih? Tapi nganti kapan aku kudu urip susah?" Suara angin dari sela-sela bambu terdengar seperti bisikan halus, seolah mendorongnya untuk melangkah ke jalan yang terlarang itu. Di sudut lain, Sulastri yang setia menemani hidupnya sudah tertidur pulas. Tidak tahu bahwa suaminya sedang bergulat dengan pikiran berbahaya. Sukarman bangkit, berjalan keluar rumah. Bulan sabit menggantung pucat di langit, menyinari desa yang sepi. Joya berdiri lama di halaman, menatap jalan kecil yang mengarah ke bukit, arah di mana rumah Kiwarto berada. Dalam hati kecilnya, dia tahu,
Malam itu adalah awal dari keputusan besar yang akan mengubah hidupnya. Entah menuju kejayaan atau justru menuju kehancuran. Malam di desa Wonotirto terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari lereng gunung menembus celah dinding bambu rumah Sukarman, membuat suara-suara berderit yang menyerupai keluhan kayu tua. Di dalam rumah itu seorang lelaki berusia 40-an, duduk termenung di sudut ruang. Hanya ditemani lampu sentir yang redup. Wajahnya penuh garis kelelahan, matanya sayu. Namun hatinya terus bergolak oleh satu hal. Keinginan untuk lepas dari kemiskinan. Sukarman bukan orang malas. Sejak muda ia bekerja apa saja. Dari mencangkul sawah orang lain, menjadi kuli bangunan hingga ikut angkut-angkut kayu dari hutan. Tapi sekeras apapun ia berusaha, hidupnya selalu berkutat pada kemiskinan. Hutang di warung Pak Karyo menumpuk, anaknya sering diejek karena tak mampu membeli buku sekolah. Dan istrinya, Sulastri, harus menahan malu tiap kali belanja hanya dengan uang receh. Malam itu, rasa malu bercampur putus asa membuat dada Sukarman sesak. Ia teringat kejadian siang tadi, ketika ia pulang membawa upah hanya Rp15.000 setelah seharian mengangkut batu. Di depan orang-orang, juragan tempatnya bekerja menepuk pundaknya sambil berkata, "Kerja keras boleh, Man. Tapi kalau nasibmu jelek ya tetap miskin." Wong Sing Sugih Saiki kebanyakan bukan karena kerja keras, tapi karena jalur lain. Ucapan itu seperti duri yang menancap di pikirannya. Kata-kata jalur lain berulang-ulang terngiang hingga malam. Tak lama datanglah tamu lama. Darso, teman sepermainan yang dulu sama-sama susah, tapi sekarang hidupnya berubah drastis. Rumah Darso megah dengan cat mengkilap, motornya baru. Bahkan kabarnya ia punya beberapa sawah yang digarap orang lain. Sukarman menyambutnya dengan perasaan iri bercampur heran. "Lama tak jumpa, Man," sapa Darso sambil menghembuskan asap rokok mahal. "Kowe siwai urip koyo ngene." Sukarman tersenyum hambar, mencoba menutupi rasa malunya. "Ya beginilah, wong kerja apa saja tapi rejeki tetap seret. Aku yo penasaran kowe kok bisa sugih mendadak ngono. Opo rahasiae?" Darso terdiam sesaat, lalu menatap tajam ke arah temannya. "Man aku ngomong iki mung sepisen. Ora kabeh wong kuat nerimo. Sugih iku ora mesti saka kerja keras. Ana jalan liyane nanging kudu wanilan kudu kuat yang gak akibat." Sukarman menelan ludah. "Jalan apa maksudi?" Darso menunduk, suaranya mengecil. "Kowe tahu krungu bab pesugihan Gondomayit?" Nama itu seperti kilatan petir di kepala Sukarman. Ia pernah mendengar sekilas dari cerita orang-orang tua tentang pesugihan kuno yang mengerikan. Konon pelakunya bisa mendadak kaya raya, tapi ada bau busuk mayat yang selalu mengikuti. Dulu Sukarman menganggapnya sekadar dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil agar tidak bermain di kuburan malam-malam. "Gondomayit iku nyata, Man," lanjut Darso, seakan membaca pikirannya. "Aku iki buktine. Sugihku saiki ora saka lotre, ora saka rampok, nanging saka jalur kuwi. Nanging, oyo sembrono, ana syarat-syarat sing kudu dituruti. Yen wani, kowe bakal ngalami perubahan sing ora bakal kowe sangka." Sukarman menatap wajah Darso yang tenang. Baginya semua itu terdengar seperti mimpi buruk sekaligus harapan. "Terus opo syaratnya?" Darso tidak menjawab langsung. Jobi berdiri merapatkan jaketnya dan berkata lirih, "Ora iso aku sing ngajari. Ana wong sing luwi ngerti. Yen pancen kowe kepengin temui Kiwarto. Nanging elinga sakwis mlebu ora ono dalan bali." Ucapan itu menggantung di udara. Darso lalu pamit meninggalkan rumah. Sukarman hanya bisa termangu. Hatinya semakin gelisah. Malam semakin larut, tapi ia tak bisa tidur. Kata-kata Darso terus menghantui pikirannya. Gambar rumah megah, sawah luas, dan hidup bergelimang harta berkelebat silih berganti. Sementara itu, bayangan wajah anaknya yang selalu minder di sekolah membuat hatinya sakit. Dalam gelap, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Apa aku tega ninggal ke iki kabeh mung amarga pengen sugih? Tapi nganti kapan aku kudu urip susah?" Suara angin dari sela-sela bambu terdengar seperti bisikan halus, seolah mendorongnya untuk melangkah ke jalan yang terlarang itu. Di sudut lain, Sulastri yang setia menemani hidupnya sudah tertidur pulas. Tidak tahu bahwa suaminya sedang bergulat dengan pikiran berbahaya. Sukarman bangkit, berjalan keluar rumah. Bulan sabit menggantung pucat di langit, menyinari desa yang sepi. Joya berdiri lama di halaman, menatap jalan kecil yang mengarah ke bukit.
arah di mana rumah Ki Warto berada. Dalam hati kecilnya, dia tahu, malam itu adalah awal dari keputusan besar yang akan mengubah hidupnya. Entah menuju kejayaan atau justru menuju kehancuran. Desa Wonotirto menyimpan banyak cerita mistis yang diwariskan turun-temurun. Dari sekian banyak kisah itu, satu nama yang paling jarang disebut dengan suara lantang adalah Gondo Mayit. Nama ini sendiri sudah cukup membuat bulu kuduk meremang, sebab setiap kali diucapkan, orang-orang tua akan segera menoleh ke kanan-kiri, memastikan tidak ada yang mendengarnya. Sukarman mulai teringat kembali cerita-cerita samar yang pernah ia dengar sewaktu kecil. Saat itu ia dan teman-temannya sering nongkrong di gardu pos ronda. Orang-orang tua yang lewat suka menakut-nakuti dengan kisah tentang bau busuk mayat yang tiba-tiba menyebar di malam hari. Yen kowen denger ambu koyo jenazah, ojo nenggok, ojo melu takon-takon. Kui tandane gondo mayit melaku, begitu kata mereka. Namun saat itu Sukarman kecil hanya menertawakannya. Baginya itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi sekarang, setelah ucapan Darso tadi malam, semua terasa berbeda. Ada sesuatu yang nyata di balik cerita itu. Sesuatu yang bisa membuat orang miskin mendadak kaya. Pagi itu, Sukarman tidak bisa tenang bekerja. Saat ia menggarap ladang orang lain, pikirannya melayang jauh. Setiap ayunan cangkul seperti mengingatkan betapa kerasnya ia berjuang. Namun tak pernah cukup. Terngiang kembali wajah Darso yang dulu sama susah. Kini berlimpah harta. Satu-satunya perbedaan adalah Darso berani mengambil jalan Gondo Mayit. Di warung kopi sore hari, Sukarman sengaja bertanya-tanya secara halus kepada orang-orang tua. Pak Lik, aku kerungu jenenge Gondo Mayit, kui opo sakjane? Tanyanya sambil pura-pura santai. Pak Lik Tarmo yang sudah sepuh segera merengut. Jangan sembarangan nyebut man. Kui pesugihan wingit, salisaka arwah wadon sing mati ora lumrah. Konon wong iku mati dipekso bojone dewe amarga rebutan warisan. Maite ora tenang, dadi danyang sing ora iso mlebu alam baka. Roh kuwi sing saiki dadi penjalin perjanjian. Sukarman merinding mendengarnya. Terus, nek wong jaluk pesugihan piye carane? Pak Lik Tarmo menunduk, suaranya nyaris berbisik. Wong sing jaluk kudu wani. Rituale ing kuburan pas wenggi sing tertamtu. Sing dipundang ora sekadar jin. Nanging roh sing wis dadi perantara kekayaan. Nanging syarate kudu gelem menehi tumbal. Yen ora uripe bakal luwih ngeri tinimbang mati. Obrolan itu membuat Sukarman semakin penasaran, meskipun sebagian dirinya merasa ngeri. Ia tahu cerita semacam itu tidak mungkin dibuat-buat. Di desa, pernah ada beberapa orang kaya mendadak yang kemudian mati mengenaskan. Ada yang ditemukan membusuk di sawah tanpa sebab. Ada yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Dan rumahnya berubah dingin penuh aura mencekam. Sejak dulu, orang-orang menduga mereka terlibat dengan pesugihan. Malamnya, Sukarman duduk termenung di beranda. Sulastri, istrinya, sedang menidurkan anak mereka. Hatinya berkecamuk, antara ketakutan dan keinginan. Ia membayangkan bila bisa kaya seperti Darso. Anaknya bisa sekolah tinggi, rumahnya tak lagi bocor, istrinya bisa tersenyum bangga. Namun bayangan lain menghantuinya. Tangisan roh perempuan, bau mayat yang mengikuti, dan tumbal manusia yang harus ia serahkan. Dalam lamunannya, tiba-tiba ia teringat lagi pada sosok Darso. Darso tidak terlihat menderita. Justru sebaliknya, ia tampak sehat, tenang, dan penuh percaya diri, seolah tumbal yang diberikan bukan masalah besar baginya. Apa mungkin harga diri dan kebahagiaan keluarganya sepadan dengan pengorbanan itu? Pikirannya semakin dipenuhi rasa penasaran. Dia mencoba mengingat jelas nama yang disebut Darso, Ki Warto. Sosok dukun tua yang katanya menjadi penjaga jalur pesugihan itu. Orang-orang desa sering menyebut Ki Warto sebagai orang pintar, tapi jarang ada yang berani mendekat. Rumahnya terletak di ujung bukit, dikelilingi pohon bambu rimbun, dan konon selalu ada bau dupa menyengat dari dalamnya. Keesokan harinya, Sukarman pura-pura mencari kayu bakar ke arah bukit. Dari kejauhan ia melihat rumah panggung kayu tua yang dindingnya sudah menghitam. Asap tipis mengepul dari atapnya. Hatinya berdebar. Tuh pasti rumah Ki Warto. Namun langkahnya terhenti. Ada perasaan ngeri yang membuat kakinya berat melangkah. Ia berdiri lama di bawah pohon besar, memandang rumah itu. Seolah ada suara dari dalam kepalanya yang berkata, Iki dalan sing ora iso kowe bali.
Yen melebu kabeh bakal lawas-lawase. Sukarman akhirnya mundur. Ia belum siap. Namun bayangan tentang harta dan kejayaan terus menjeratnya, seakan menariknya kembali. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bau anyir samar tercium entah dari mana, demi tengkuknya dingin. Sementara itu di mimpinya, Sukarman melihat sosok perempuan berambut panjang, wajahnya pucat, matanya kosong menatap tajam. Dari tubuhnya tercium aroma busuk seperti jenazah. Perempuan itu berbisik lirih, merene, "Yen kowe pengen sugih, aku bakal maringi. Janging kudu ono tumbal." Sukarman terbangun dengan keringat dingin. Dadanya berdegup kencang, namun di balik ketakutan itu, ada secercah harapan aneh yang mulai tumbuh. Mungkinkah inilah panggilan Gondomayit itu sendiri? Desa Wonotirto menyimpan banyak cerita mistis yang diwariskan turun-temurun. Dari sekian banyak kisah itu, satu nama yang paling jarang disebut dengan suara lantang adalah Gondomayit. Nama ini sendiri sudah cukup membuat bulu kuduk meremang, sebab setiap kali diucapkan, orang-orang tua akan segera menoleh ke kanan-kiri, memastikan tidak ada yang mendengarnya. Sukarman mulai teringat kembali cerita-cerita samar yang pernah ia dengar sewaktu kecil. Saat itu ia dan teman-temannya sering nongkrong di gardu pos ronda. Orang-orang tua yang lewat suka menakut-nakuti dengan kisah tentang bau busuk mayat yang tiba-tiba menyebar di malam hari. Yen kowen denger ambu koyo jenazah, ojo nenggok, ojo melu takon-takon. Kui tandane Gondomayit melaku, begitu kata mereka. Namun saat itu Sukarman kecil hanya menertawakannya. Baginya itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi sekarang, setelah ucapan Darso tadi malam, semua terasa berbeda. Ada sesuatu yang nyata di balik cerita itu. Sesuatu yang bisa membuat orang miskin mendadak kaya. Pagi itu, Sukarman tidak bisa tenang bekerja. Saat ia menggarap ladang orang lain, pikirannya melayang jauh. Setiap ayunan cangkul seperti mengingatkan betapa kerasnya ia berjuang. Namun tak pernah cukup. Terngiang kembali wajah Darso yang dulu sama susah. Kini berlimpah harta. Satu-satunya perbedaan adalah Darso berani mengambil jalan Gondomayit. Di warung kopi sore hari, Sukarman sengaja bertanya-tanya secara halus kepada orang-orang tua. "Pak Lik, aku krungu jenenge Gondomayit, kui opo sakjane?" Tanyanya sambil pura-pura santai. Pak Lik Tarmo yang sudah sepuh segera merengut. "Jangan sembarangan nyebut, man. Kui pesugihan wingit, salisaka arwah wadon sing mati ora lumrah. Konon wong iku mati dipekso bojone dewe amarga rebutan warisan. Maite ora tenang, dadi danyang sing ora iso mlebu alam baka. Roh kui sing saiki dadi penjalin perjanjian." Sukarman merinding mendengarnya. Terus, "Nek wong jaluk pesugihan piye carane?" Pak Lik Tarmo menunduk, suaranya nyaris berbisik. "Wong sing jaluk kudu wani. Ritual yang kuburan pas wenggi sing tertamtu. Sing dipundang ora sekadar jin. Nanging roh sing wis dadi perantara kekayaan. Nanging syarate kudu gelem menehi tumbal. Yen ora uripe bakal luwih ngeri tinimbang mati." Obrolan itu membuat Sukarman semakin penasaran, meskipun sebagian dirinya merasa ngeri. Ia tahu cerita semacam itu tidak mungkin dibuat-buat. Di desa, pernah ada beberapa orang kaya mendadak yang kemudian mati mengenaskan. Ada yang ditemukan membusuk di sawah tanpa sebab. Ada yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Dan rumahnya berubah dingin penuh aura mencekam. Sejak dulu orang-orang menduga mereka terlibat dengan pesugihan. Malamnya Sukarman duduk termenung di beranda. Sulastri, istrinya, sedang menidurkan anak mereka. Hatinya berkecamuk antara ketakutan dan keinginan. Ia membayangkan bila bisa kaya seperti Darso. Anaknya bisa sekolah tinggi. Rumahnya tak lagi bocor, istrinya bisa tersenyum bangga. Namun bayangan lain menghantuinya. Tangisan roh perempuan, bau mayat yang mengikuti, dan tumbal manusia yang harus ia serahkan. Dalam lamunannya, tiba-tiba ia teringat lagi pada sosok Darso. Darso tidak terlihat menderita. Justru sebaliknya, ia tampak sehat, tenang, dan penuh percaya diri, seolah tumbal yang diberikan bukan masalah besar baginya. Apa mungkin harga diri dan kebahagiaan keluarganya sepadan dengan pengorbanan itu? Pikirannya semakin dipenuhi rasa penasaran. Dia mencoba mengingat jelas nama yang disebut Darso, Ki Warto. Sosok dukun tua yang katanya menjadi penjaga jalur pesugihan itu. Orang-orang desa sering menyebut Ki Warto sebagai orang pintar, tapi jarang ada yang berani mendekat. Rumahnya terletak di ujung bukit, dikelilingi pohon bambu rimbun. Dan konon selalu ada bau dupa menyengat dari dalamnya.
Keesokan harinya, Sukarman pura-pura mencari kayu bakar ke arah bukit. Dari kejauhan ia melihat rumah panggung kayu tua yang dindingnya sudah menghitam. Asap tipis mengepul dari atapnya. Hatinya berdebar. Tuh pasti rumah Kiwarto. Namun langkahnya terhenti. Ada perasaan ngeri yang membuat kakinya berat melangkah. Ia berdiri lama di bawah pohon besar, memandang rumah itu. Seolah ada suara dari dalam kepalanya yang berkata, "Iki dalan sing ora iso kowe bali. Yen melebu kabeh bakal lawas lawase." Sukarman akhirnya mundur. Ia belum siap. Namun bayangan tentang harta dan kejayaan terus menjeratnya, seakan menariknya kembali. Malamnya itu ia tidak bisa tidur. Bau anyir samar tercium entah dari mana, mengibat tengkuknya dingin. Sementara itu di mimpinya, Sukarman melihat sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap tajam. Dari tubuhnya tercium aroma busuk seperti jenazah. Perempuan itu berbisik lirih, merene, "Yen kowe pengen suge, aku bakal maringi. Janging kudu ono tumbal." Sukarman terbangun dengan keringat dingin. Dadanya berdegup kencang, namun di balik ketakutan itu, ada secercah harapan aneh yang mulai tumbuh. Mungkinkah inilah panggilan Gondomayit itu sendiri? Desa Wonotirto menyimpan banyak cerita mistis yang diwariskan turun-temurun. Dari sekian banyak kisah itu, satu nama yang paling jarang disebut dengan suara lantang adalah Gondomayit. Nama ini sendiri sudah cukup membuat bulu kuduk meremang, sebab setiap kali diucapkan, orang-orang tua akan segera menoleh ke kanan-kiri, memastikan tidak ada yang mendengarnya. Sukarman mulai teringat kembali cerita-cerita samar yang pernah ia dengar sewaktu kecil. Saat itu ia dan teman-temannya sering nongkrong di gardu pos ronda. Orang-orang tua yang lewat suka menakut-nakuti dengan kisah tentang bau busuk mayat yang tiba-tiba menyebar di malam hari. Yen kowen denger ambu koyo jenazah, ojo nenggok, ojo melu takon-takon. Kuwi tandane Gondomayit melaku, begitu kata mereka. Namun saat itu Sukarman kecil hanya menertawakannya. Baginya itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi sekarang, setelah ucapan Darso tadi malam, semua terasa berbeda. Ada sesuatu yang nyata di balik cerita itu. Sesuatu yang bisa membuat orang miskin mendadak kaya. Pagi itu, Sukarman tidak bisa tenang bekerja. Saat ia menggarap ladang orang lain, pikirannya melayang jauh. Setiap ayunan cangkul seperti mengingatkan betapa kerasnya ia berjuang. Namun tak pernah cukup. Terngiang kembali wajah Darso yang dulu sama susah. Kini berlimpah harta. Satu-satunya perbedaan adalah Darso berani mengambil jalan Gondomayit. Di warung kopi sore hari, Sukarman sengaja bertanya-tanya secara halus kepada orang-orang tua. "Pak Lik, aku kerungu jenenge Gondomayit, kui opo sakjane?" Tanyanya sambil pura-pura santai. Pak Lik Tarmo yang sudah sepuh segera merengut. "Jangan sembarangan nyebut, man. Kui pesugihan wingit, salisaka arwah wadon sing mati ora lumrah. Konon wong iku mati dipekso bojone dewe amarga rebutan warisan. Maite ora tenang, dadi danyang sing ora iso mlebu alam baka. Roh kuwi sing saiki dadi penjalin perjanjian." Sukarman merinding mendengarnya. Terus, "Nek wong jaluk pesugihan piye carane?" Pak Lik Tarmo menunduk, suaranya nyaris berbisik. "Wong sing jaluk kudu wani. Ritual yang kuburan pas wenggi sing tertamtu. Sing dipundang ora sekadar jin. Nanging rosing wis dadi perantara kekayaan. Nanging syarate kudu gelem menehi tumbal. Yen ora uripe bakal luwih ngeri tinimbang mati." Obrolan itu membuat Sukarman semakin penasaran, meskipun sebagian dirinya merasa ngeri. Ia tahu cerita semacam itu tidak mungkin dibuat-buat. Di desa, pernah ada beberapa orang kaya mendadak yang kemudian mati mengenaskan. Ada yang ditemukan membusuk di sawah tanpa sebab. Ada yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Dan rumahnya berubah dingin penuh aura mencekam. Sejak dulu orang-orang menduga mereka terlibat dengan pesugihan. Malamnya Sukarman duduk termenung di beranda. Sulastri, istrinya, sedang menidurkan anak mereka. Hatinya berkecamuk antara ketakutan dan keinginan. Dia membayangkan bila bisa kaya seperti Darso. Anaknya bisa sekolah tinggi, rumahnya tak lagi bocor, istrinya bisa tersenyum bangga. Namun bayangan lain menghantuinya. Tangisan roh perempuan, bau mayat yang mengikuti, dan tumbal manusia yang harus ia serahkan. Dalam lamunannya, tiba-tiba ia teringat lagi pada sosok Darso. Darso tidak terlihat menderita. Justru sebaliknya, ia tampak sehat, tenang, dan penuh percaya diri, seolah tumbal yang diberikan bukan masalah besar baginya.
Apa mungkin harga diri dan kebahagiaan keluarganya sepadan dengan pengorbanan itu? Pikirannya semakin dipenuhi rasa penasaran. Dia mencoba mengingat jelas nama yang disebut Darso, Ki Warto. Sosok dukun tua yang katanya menjadi penjaga jalur pesugihan itu. Orang-orang desa sering menyebut Ki Warto sebagai orang pintar, tapi jarang ada yang berani mendekat. Rumahnya terletak di ujung bukit, dikelilingi pohon bambu rimbun, dan konon selalu ada bau dupa menyengat dari dalamnya. Keesokan harinya, Sukarman pura-pura mencari kayu bakar ke arah bukit. Dari kejauhan ia melihat rumah panggung kayu tua yang dindingnya sudah menghitam. Asap tipis mengepul dari atapnya. Hatinya berdebar. Tuh pasti rumah Ki Warto. Namun langkahnya terhenti. Ada perasaan ngeri yang membuat kakinya berat melangkah. Ia berdiri lama di bawah pohon besar, memandang rumah itu. Seolah ada suara dari dalam kepalanya yang berkata, "Iki dalan sing ora iso kowe bali. Yen melebu kabeh bakal lawas-lawase." Sukarman akhirnya mundur. Ia belum siap. Namun bayangan tentang harta dan kejayaan terus menjeratnya, seakan menariknya kembali. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bau anyir samar tercium entah dari mana, demi buat tengkuknya dingin. Sementara itu di mimpinya, Sukarman melihat sosok perempuan berambut panjang, wajahnya pucat, matanya kosong menatap tajam. Dari tubuhnya tercium aroma busuk seperti jenazah. Perempuan itu berbisik lirih, merene, "Yen kowe pengen sugih, aku bakal maringi. Janging kudu ono tumbal." Sukarman terbangun dengan keringat dingin. Dadanya berdegup kencang, namun di balik ketakutan itu, ada secercah harapan aneh yang mulai tumbuh. Mungkinkah inilah panggilan Gondomayit itu sendiri? Desa Wonotirto menyimpan banyak cerita mistis yang diwariskan turun-temurun. Dari sekian banyak kisah itu, satu nama yang paling jarang disebut dengan suara lantang adalah Gondomayit. Nama ini sendiri sudah cukup membuat bulu kuduk meremang, sebab setiap kali diucapkan, orang-orang tua akan segera menoleh ke kanan kiri, memastikan tidak ada yang mendengarnya. Sukarman mulai teringat kembali cerita-cerita samar yang pernah ia dengar sewaktu kecil. Saat itu ia dan teman-temannya sering nongkrong di gardu pos ronda. Orang-orang tua yang lewat suka menakut-nakuti dengan kisah tentang bau busuk mayat yang tiba-tiba menyebar di malam hari. Yen kowen denger ambu koyo jenazah, ojo nenggok, ojo melu takon-takon. Kuwi tandane Gondomayit melaku, begitu kata mereka. Namun saat itu Sukarman kecil hanya menertawakannya. Baginya itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi sekarang, setelah ucapan Darso tadi malam, semua terasa berbeda. Ada sesuatu yang nyata di balik cerita itu. Sesuatu yang bisa membuat orang miskin mendadak kaya. Pagi itu, Sukarman tidak bisa tenang bekerja. Saat ia menggarap ladang orang lain, pikirannya melayang jauh. Setiap ayunan cangkul seperti mengingatkan betapa kerasnya ia berjuang. Namun tak pernah cukup. Terngiang kembali wajah Darso yang dulu sama susah. Kini berlimpah harta. Satu-satunya perbedaan adalah Darso berani mengambil jalan Gondomayit. Di warung kopi sore hari, Sukarman sengaja bertanya-tanya secara halus kepada orang-orang tua. "Pak Lik, aku krungu jenenge Gondomayit, kui opo sakjane?" Tanyanya sambil pura-pura santai. Pak Lik Tarmo yang sudah sepuh segera merengut. "Jangan sembarangan nyebut, man. Kui pesugihan wingit, salisaka arwah wadon sing mati ora lumrah. Konon wong iku mati dipekso bojone dewe amarga rebutan warisan. Maite ora tenang, dadi danyang sing ora iso mlebu alam baka. Roh kuwi sing saiki dadi penjalin perjanjian." Sukarman merinding mendengarnya. Terus, "Nek wong jaluk pesugihan piye carane?" Pak Lik Tarmo menunduk, suaranya nyaris berbisik. "Wong sing jaluk kudu wani. Ritual ing kuburan pas wenggi sing tertamtu. Sing dipundang ora sekadar jin. Nanging roh sing wis dadi perantara kekayaan. Nanging syarate kudu gelem menehi tumbal. Yen ora uripe bakal luwih ngeri tinimbang mati." Obrolan itu membuat Sukarman semakin penasaran, meskipun sebagian dirinya merasa ngeri. Ia tahu cerita semacam itu tidak mungkin dibuat-buat. Di desa, pernah ada beberapa orang kaya mendadak yang kemudian mati mengenaskan. Ada yang ditemukan membusuk di sawah tanpa sebab. Ada yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Dan rumahnya berubah dingin penuh aura mencekam. Sejak dulu orang-orang menduga mereka terlibat dengan pesugihan. Malamnya Sukarman duduk termenung di beranda. Sulastri, istrinya, sedang menidurkan anak mereka. Hatinya berkecamuk antara ketakutan dan keinginan.
Ia membayangkan bila bisa kaya seperti Darso, anaknya bisa sekolah tinggi, rumahnya tak lagi bocor, istrinya bisa tersenyum bangga. Namun bayangan lain menghantuinya. Tangisan roh perempuan, bau mayat yang mengikuti, dan tumbal manusia yang harus ia serahkan. Dalam lamunannya, tiba-tiba ia teringat lagi pada sosok Darso. Darso tidak terlihat menderita. Justru sebaliknya, ia tampak sehat, tenang, dan penuh percaya diri, seolah tumbal yang diberikan bukan masalah besar baginya. Apa mungkin harga diri dan kebahagiaan keluarganya sepadan dengan pengorbanan itu? Pikirannya semakin dipenuhi rasa penasaran. Dia mencoba mengingat jelas nama yang disebut Darso, Ki Warto. Sosok dukun tua yang katanya menjadi penjaga jalur pesugihan itu. Orang-orang desa sering menyebut Ki Warto sebagai orang pintar, tapi jarang ada yang berani mendekat. Rumahnya terletak di ujung bukit, dikelilingi pohon bambu rimbun, dan konon selalu ada bau dupa menyengat dari dalamnya. Keesokan harinya, Sukarman pura-pura mencari kayu bakar ke arah bukit. Dari kejauhan ia melihat rumah panggung kayu tua yang dindingnya sudah menghitam. Asap tipis mengepul dari atapnya. Hatinya berdebar. Tuh pasti rumah Ki Warto. Namun langkahnya terhenti. Ada perasaan ngeri yang membuat kakinya berat melangkah. Ia berdiri lama di bawah pohon besar, memandang rumah itu. Seolah ada suara dari dalam kepalanya yang berkata, "Iki dalan sing ora iso kowe bali. Yen melebu kabeh bakal lawas-lawase." Sukarman akhirnya mundur. Ia belum siap. Namun bayangan tentang harta dan kejayaan terus menjeratnya, seakan menariknya kembali. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bau anyir samar tercium entah dari mana, demi buat tengkuknya dingin. Sementara itu di mimpinya, Sukarman melihat sosok perempuan berambut panjang, wajahnya pucat, matanya kosong menatap tajam. Dari tubuhnya tercium aroma busuk seperti jenazah. Perempuan itu berbisik lirih, merene, "Yen kowe pengen sugih, aku bakal maringi. Janging kudu ono tumbal." Sukarman terbangun dengan keringat dingin. Dadanya berdegup kencang, namun di balik ketakutan itu, ada secercah harapan aneh yang mulai tumbuh. Mungkinkah inilah panggilan Gondomayit itu sendiri? Hari-hari berikutnya, Sukarman tidak bisa hidup tenang. Bayangan wajah pucat perempuan berambut panjang dalam mimpinya terus menghantui. Setiap kali ia mencoba tidur, bau busuk seperti bangkai tiba-tiba menyelinap ke hidungnya. Bau itu hanya ia yang merasakannya, sebab istrinya tetap terlelap tanpa terganggu. Bagi Sukarman, itu seperti sebuah isyarat. Tanda bahwa Gondomayit benar-benar memanggilnya. Pada akhirnya rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Suatu sore, ketika langit mulai meremang, ia memberanikan diri menapaki jalan setapak menuju rumah Ki Warto. Jalannya sempit, dikelilingi ilalang dan bambu rimbun. Setiap langkah seakan menambah beban di dadanya. Suara angin berdesir di sela dedaunan terdengar seperti bisikan orang yang bersekongkol. Rumah Ki Warto tampak dari kejauhan. Panggung kayu tua dengan atap anyaman rumbia yang sudah kehitaman. Asap tipis mengepul dari cerobong, bercampur dengan aroma dupa yang menusuk hidung. Di sekeliling rumah banyak patung kecil dari tanah liat berwujud aneh. Sebagian menyerupai manusia, sebagian lagi seperti setengah binatang. Sukarman merinding, namun ia memaksa kakinya melangkah lebih dekat. Sebelum sempat mengetuk pintu, suara serak berat terdengar dari dalam. "Melebu wae, Karman. Aku wis ngerti kowe bakal teka." Tubuh Sukarman gemetar. Dia bahkan sebelum memperkenalkan diri, tapi namanya sudah disebut. Dengan ragu, ia membuka pintu kayu yang berderit. Di dalam, ruangan itu remang-remang, hanya diterangi pelita kecil dan bara dupa. Bau wangi bercampur amis memenuhi ruangan. Di tengah ruangan duduklah seorang lelaki tua dengan rambut putih kusut. Matanya sayu namun tajam menembus. Kulitnya keriput, tubuhnya kurus tapi ada aura kuat yang membuat Sukarman merasa seperti dihisap. Lelaki itu tak lain adalah Ki Warto. "Kowe kepengin sugito?" Tanya Ki Warto tanpa basa-basi. Sukarman terdiam, tenggorokannya kering. Ia hanya mengangguk pelan. Ki Warto tersenyum tipis, lalu menyalakan dupa baru. "Aku wis tau dibilangi Darso. Wong-wong sing nekat mesti merene. Amarga atine wis dikuasani hawa nafsu. Tinggalingga jalur iki ora ono bali. Sekali kowe mlebu kabeh bakal ana tumbase." "Tumbas?" Sukarman memberanikan diri bertanya. "Ya, kowe bakal nduweni opo wae sing kowe karepke. Omah, sawah, emas, wanita. Ning saben sing kowe tampa iku hasil saka tumbal."
Saben tahun kuduana nyawa sing kowe serahke. Yen ora nyawamu dewe sing bakal dijupuk. Lin ora mung mati. Nanging mati sing ora iso ditampa jagad. Jelas Ki Warto dengan nada datar. Perlahan ia membuka sebuah kotak kayu kecil di sampingnya. Di dalamnya terdapat potongan kain kafan kusam. Bercorak noda kecoklatan seperti darah kering. Ikitan daha ikatan karo gondo mayit. Arwah wadon sing wis suwe ora tenang, sing saiki dadi perantara sugih. Kain iki bakal dadi pengikat antarane kowe karo deweke. Sukarman menelan ludah. Perasaannya campur aduk antara takut dan penasaran. Apa ora anak karalian Ki? Sing ora kudu nganggo tumbal. Ki Warto tertawa pendek. Suara tawanya serak seperti tulang beradu. Yen sugih tanpa tumbal, kabeh wong saiki wis dadi raja. Ora ono sing gratis sing jaga di Ki Karman. Nanging aku ora bakal maksa. Pilihan ana ing tanganmu. Ningelinga roh kuwi wis ngincer kowe. Bau sing kowe rauske saben wengi kuwi tanda yen dheweke wis cedak. Kalimat itu menusuk Sukarman. Bau busuk itu memang selalu menghantuinya. Dan sekarang ia sadar bahwa itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa arwah gondo mayit sudah menunggunya. Yen kowe pancen wis mantap, rawuh ing kuburan gedhong anyar esuk lusa. Wengi Jumat Kliwon. Gawa sesajen. Kembang setaman menyan sega tumpeng lan pitik ireng. Aku bakal nuntun kowe. Sing sakwise kabeh tanggung jawabmu dewe. Sojo nganti menyesal. Sukarman mengangguk meski jantungnya berdegup kencang. Yui merasa sudah berada di depan pintu gerbang yang tak bisa ditutup lagi. Saat hendak keluar, Ki Warto menambahkan satu kalimat yang membuat darahnya berdesir. Lan elinga, yen kowe nyoba ngingkari perjanjian. Gondo mayit ora mung njupuk nyawamu, nanging uga kabeh wong sing cedhak karo kowe. Sukarman keluar dari rumah itu dengan tubuh gemetar. Udara malam terasa lebih dingin, suara hutan lebih mencekam. Tapi anehnya, ada api kecil yang menyala di hatinya. Api keserakahan. Dia tahu jalan ini berbahaya. Tapi bayangan harta, kehormatan, dan perubahan nasib keluarganya membuat langkahnya semakin mantap menuju ritual yang kelak akan menjerat hidupnya. Hari-hari berikutnya, Sukarman tidak bisa hidup tenang. Bayangan wajah pucat perempuan berambut panjang dalam mimpinya terus menghantui. Setiap kali ia mencoba tidur, bau busuk seperti bangkai tiba-tiba menyelinap ke hidungnya. Bau itu hanya ia yang merasakannya, sebab istrinya tetap terlelap tanpa terganggu. Bagi Sukarman, itu seperti sebuah isyarat. Tanda bahwa gondo mayit benar-benar memanggilnya. Pada akhirnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Suatu sore, ketika langit mulai meremang, ia memberanikan diri menapaki jalan setapak menuju rumah Ki Warto. Jalannya sempit, dikelilingi ilalang dan bambu rimbun. Setiap langkah seakan menambah beban di dadanya. Suara angin berdesir di sela dedaunan terdengar seperti bisikan orang yang bersekongkol. Rumah Ki Warto tampak dari kejauhan. Panggung kayu tua dengan atap anyaman rumbia yang sudah kehitaman. Asap tipis mengepul dari cerobong, bercampur dengan aroma dupa yang menusuk hidung. Di sekeliling rumah banyak patung kecil dari tanah liat berwujud aneh. Sebagian menyerupai manusia, sebagian lagi seperti setengah binatang. Sukarman merinding namun ia memaksa kakinya melangkah lebih dekat. Sebelum sempat mengetuk pintu, suara serak berat terdengar dari dalam. Melebu wae, Karman. Aku wis ngerti kowe bakal teka. Tubuh Sukarman gemetar. Dia bahkan sebelum memperkenalkan diri, tapi namanya sudah disebut. Dengan ragu, ia membuka pintu kayu yang berderit. Di dalam, ruangan itu remang-remang, hanya diterangi pelita kecil dan bara dupa. Bau wangi bercampur amis memenuhi ruangan. Di tengah ruangan duduklah seorang lelaki tua dengan rambut putih kusut. Matanya sayu namun tajam menembus. Kulitnya keriput, tubuhnya kurus tapi ada aura kuat yang membuat Sukarman merasa seperti dihisap. Lelaki itu tak lain adalah Ki Warto. Kowe kepengin sugito? Tanya Ki Warto tanpa basa-basi. Sukarman terdiam, tenggorokannya kering. Ki hanya mengangguk pelan. Ki Warto tersenyum tipis, lalu menyalakan dupa baru. Aku wis tau dibilangi Darso. Wong-wong sing nekat mesti merene. Amarga atine wis dikuasani hawa nafsu. Jinggelingga jalur iki ora ono bali. Sekali kowe mlebu, kabeh bakal ana tumbase. Tumbas? Sukarman memberanikan diri bertanya. Ya, kowe bakal nduweni opo wae sing kowe karepke. Omah, sawah, emas, wanita. Ning saben sing kowe tampa iku hasil saka tumbal. Saben tahun kuduana nyawa sing kowe serahke.
Yen ora nyawamu dewe sing bakal dijupuk, lin ora mung mati. Nanging mati sing ora iso ditampa jagad. Jelas Ki Warto dengan nada datar. Perlahan ia membuka sebuah kotak kayu kecil di sampingnya. Di dalamnya terdapat potongan kain kafan kusam. Bercorak noda kecoklatan seperti darah kering. Iki tanda ikatan karo gondo mayit. Arwah wadon sing wis suwe ora tenang, sing saiki dadi perantara sugih. Kain iki bakal dadi pengikat antarane kowe karo deweke. Sukarman menelan ludah. Perasaannya campur aduk antara takut dan penasaran. Apa ora anak karalian Ki? Sing ora kudu nganggo tumbal. Ki Warto tertawa pendek. Suara tawanya serak seperti tulang beradu. Yen sugih tanpa tumbal, kabeh wong saiki wis dadi raja. Ora ono sing gratis sing jaga di Ki Karman. Nanging aku ora bakal maksa. Pilihan ana ing tanganmu. Ningelinga roh kuwi wis ngincer kowe. Bau sing kowe raoske saben wengi kuwi tanda yen dheweke wis cedak. Kalimat itu menusuk Sukarman. Bau busuk itu memang selalu menghantuinya. Dan sekarang ia sadar bahwa itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa arwah gondo mayit sudah menunggunya. Yen kowe pancen wis mantap, rawuh ing kuburan gedhong anyar esuk lusa, wengi Jumat Kliwon. Gawa sesajen, kembang setaman menyan sega tumpeng lan pitik ireng. Aku bakal nuntun kowe. Sing sakwise kabeh tanggung jawabmu dewe. Sojo nganti menyesal. Sukarman mengangguk meski jantungnya berdegup kencang. Yui merasa sudah berada di depan pintu gerbang yang tak bisa ditutup lagi. Saat hendak keluar, Ki Warto menambahkan satu kalimat yang membuat darahnya berdesir. Lan elinga, yen kowe nyoba ngingkari perjanjian, gondo mayit ora mung njupuk nyawamu, nanging uga kabeh wong sing cedhak karo kowe. Sukarman keluar dari rumah itu dengan tubuh gemetar. Udara malam terasa lebih dingin, suara hutan lebih mencekam. Tapi anehnya, ada api kecil yang menyala di hatinya. Api keserakahan. Yunge tahu di jalan ini berbahaya. Tapi bayangan harta, kehormatan, dan perubahan nasib keluarganya membuat langkahnya semakin mantap menuju ritual yang kelak akan menjerat hidupnya. Hari-hari berikutnya, Sukarman tidak bisa hidup tenang. Bayangan wajah pucat perempuan berambut panjang dalam mimpinya terus menghantui. Setiap kali ia mencoba tidur, bau busuk seperti bangkai tiba-tiba menyelinap ke hidungnya. Bau itu hanya ia yang merasakannya, sebab istrinya tetap terlelap tanpa terganggu. Bagi Sukarman, itu seperti sebuah isyarat. Tanda bahwa gondo mayit benar-benar memanggilnya. Pada akhirnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Suatu sore, ketika langit mulai meremang, ia memberanikan diri menapaki jalan setapak menuju rumah Ki Warto. Jalannya sempit, dikelilingi ilalang dan bambu rimbun. Setiap langkah seakan menambah beban di dadanya. Suara angin berdesir di sela dedaunan terdengar seperti bisikan orang yang bersekongkol. Rumah Ki Warto tampak dari kejauhan. Panggung kayu tua dengan atap anyaman rumbia yang sudah kehitaman. Asap tipis mengepul dari cerobong, bercampur dengan aroma dupa yang menusuk hidung. Di sekeliling rumah banyak patung kecil dari tanah liat berwujud aneh. Sebagian menyerupai manusia, sebagian lagi seperti setengah binatang. Sukarman merinding, namun ia memaksa kakinya melangkah lebih dekat. Sebelum sempat mengetuk pintu, suara serak berat terdengar dari dalam. Melebu, "Wai, Karman. Aku wis ngerti kowe bakal teka." Tubuh Sukarman gemetar. Dia bahkan sebelum memperkenalkan diri, tapi namanya sudah disebut. Dengan ragu, ia membuka pintu kayu yang berderit. Di dalam, ruangan itu remang-remang, hanya diterangi pelita kecil dan bara dupa. Bau wangi bercampur amis memenuhi ruangan. Di tengah ruangan duduklah seorang lelaki tua dengan rambut putih kusut. Matanya sayu namun tajam menembus. Kulitnya keriput, tubuhnya kurus tapi ada aura kuat yang membuat Sukarman merasa seperti dihisap. Lelaki itu tak lain adalah Ki Warto. "Kowe kepengin sugito?" Tanya Ki Warto tanpa basa-basi. Sukarman terdiam, tenggorokannya kering. Ki hanya mengangguk pelan. Ki Warto tersenyum tipis, lalu menyalakan dupa baru. "Aku wis tau dibilangi Darso. Wong-wong sing nekat mesti merene. Amarga atine wis dikuasani hawa nafsu. Tinggalingga jalur iki ora ono bali. Sekali kowe mlebu kabeh bakal ana tumbase." "Tumbas?" Sukarman memberanikan diri bertanya. "Ya, kowe bakal nduweni opo wae sing kowe karepke. Omah, sawah, emas, wanita. Ning saben sing kowe tampa iku hasil saka tumbal. Saben tahun kudu ana nyawa sing kowe serahke. Yen ora nyawamu dewe sing bakal dijupuk. Lin ora mung mati.
Nanging mati sing ora iso ditampa jagad, jelas Ki Warto dengan nada datar. Perlahan ia membuka sebuah kotak kayu kecil di sampingnya. Di dalamnya terdapat potongan kain kafan kusam, bercorak noda kecoklatan seperti darah kering. Ikitan daha ikatan karo gondo mayit. Arwah wadon sing wis suwe ora tenang, sing saiki dadi perantara sugih. Kain iki bakal dadi pengikat antarane kowe karo deweke. Sukarman menelan ludah. Perasaannya campur aduk antara takut dan penasaran. Apa ora anak karalian Ki? Sing ora kudu nganggo tumbal. Ki Warto tertawa pendek. Suara tawanya serak seperti tulang beradu. Yen sugih tanpa tumbal, kabeh wong saiki wis dadi raja. Ora ono sing gratis sing jaga di Ki Karman. Nanging aku ora bakal maksa. Pilihan ana ing tanganmu. Ningelinga roh kuwi wis ngincer kowe. Bau sing kowe raoske saben wengi kuwi tanda yen dheweke wis cedak. Kalimat itu menusuk Sukarman. Bau busuk itu memang selalu menghantuinya. Dan sekarang ia sadar bahwa itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa arwah gondo mayit sudah menunggunya. Yen kowe pancen wis mantap, rawuh ing kuburan gedhong anyar esuk lusa, wengi Jumat Kliwon. Gawa sesajen, kembang setaman menyan sega tumpeng lan pitik ireng. Aku bakal nuntun kowe. Sing sakwise kabeh tanggung jawabmu dewe. Sojo nganti menyesal. Sukarman mengangguk meski jantungnya berdegup kencang. Yui merasa sudah berada di depan pintu gerbang yang tak bisa ditutup lagi. Saat hendak keluar, Ki Warto menambahkan satu kalimat yang membuat darahnya berdesir. Lan elinga, yen kowe nyoba ngingkari perjanjian, gondo mayit ora mung njupuk nyawamu, nanging uga kabeh wong sing cedhak karo kowe. Sukarman keluar dari rumah itu dengan tubuh gemetar. Udara malam terasa lebih dingin, suara hutan lebih mencekam. Tapi anehnya, ada api kecil yang menyala di hatinya. Api keserakahan. Dia tahu jalan ini berbahaya. Tapi bayangan harta, kehormatan, dan perubahan nasib keluarganya membuat langkahnya semakin mantap menuju ritual yang kelak akan menjerat hidupnya.